Saat ini kita akan mengikuti Simposium 8 dengan speaker yang terhormat Dr. Ibrahim Labeda, spesialis bedah konsultan bedah digestif, yang akan membawakan materi Surgeon Plus One as Non-Technical Skills Education. Simposium 8 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Nur Hayat Usman, spesialis bedah konsultan bedah digestif. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari moderator. Dr. Nur Hayat Usman, spesialis bedah konsultan bedah digestif FINAX, meraih gelar dokter umum spesialis bedah dan konsultan bedah digestif dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Saat ini beliau merupakan staf dari Divisi Bedah dan juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Bedah Digestif Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung. Baiklah, kepada Dr. Nur Hayat kami persilahkan dengan segala hormat, Dokter. Baik, terima kasih Ibu Dr. Rauda atas introduction-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia di sore hari ini, kalau di Bandung ini cerah saat ini, mudah-mudahan di Makassar juga dan di Jakarta juga cerah ya. Baik, marilah kita sama-sama akan mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Dr. Ibrahim Labeda, spesialis bedah konsultan bedah digestif, yang pada saat ini selain juga beliau adalah menjabat sebagai Ketua Kolegium Ilmu Bedah Indonesia, juga beliau adalah Kepala Divisi Bedah Digestif di Hasanuddin ya, Dr. Ibrahim ya? Ya, Kang. Ya. Siap. Jadi mungkin saya sampaikan di sini ada kurikulum vitae dari beliau, yaitu dokter pada saat di FK Hasanuddin pada tahun 1987 mengambil spesialis bedah, juga di FK Hasanuddin pada tahun 1999, subspesialis bedah digestif di FK Unhas pada tahun 2005, kemudian S3 juga di Hasanuddin pada 2011 dengan pendidikan tambahan lainnya adanya mendapatkan short course di Jepang pada bulan Januari sampai April, basic laparoskopi course di Vietnam, dan juga aktif dalam kegiatan-kegiatan kolegium bedah di ASEAN, Hong Kong, dan juga di Australia. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Dr. Ibrahim Labeda untuk menyampaikan materinya, Surgeon Plus One dan Non-Surgical Education. Silakan Dr. Ibrahim. Terima kasih Dr. Nur Hayat Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat sore Dr. Nur Hayat Usman yang kami hormati, moderator sekaligus senior kami, dan para senior yang hadir, serta adik-adik semua yang mengikuti acara kita pada saat ini. Izinkan saya, Dr. Yayat, untuk share screen. Ya. Siap. Sudah terlihat. Sudah terlihat. Di mana? Slideshow. Slideshow, kemudian stop share. Slideshow. Itu yang saya ragukan ini slideshow. Kasih kecil dulu kali itu deh. Slideshow. Di mana suaranya, Nak? Di mana suaranya dikasih? Di mana suara? Mute. Oke. Baik. Baik, silakan. Sudah kelihatan, Dokter? Sudah aman. Bersih, clear. Ya, clear. Baik, terima kasih. Pada kesempatan sore hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada sejawat kuliah di IDI yang telah memperkenankan kami untuk membawakan
topik ini saya beri judul Surgeon Plus One as Non-Technical Skills Education. Kalau kita lihat dalam kompetensi bedah itu, pada kompetensi bedah itu ada yang menggunakan teknik, ada yang menggunakan technical, dan ada juga yang non-technical. Technical, non-technical ini harus berjalan bersama. Kalau kita melihat perkembangannya, bahwa non-technical skill ini, itu umumnya pada waktu pendidikan, dia meningkat. Di dalam perkembangan selanjutnya, setelah dalam periode pendidikan, itu peningkatan terus terjadi. Tetapi ternyata dia menurun seiring dengan perjalanan waktu. Apakah setelah sebagai dokter bedah, setelah tugas di daerah, atau pada waktu telah menjalankan tugas di tempat-tempat yang lain. Karena itu, prioritas dari training dan asesmen untuk skill ini bukan hanya teknis, tetapi non-teknik juga harus diperhatikan bersama. Karena itu, beberapa prinsip yang oleh pakar menganjurkan kepada kita untuk diperhatikan adalah menyadari akan situasi tempat bertugas. Decision making harus baik. Komunikasi harus mumpuni. Dan kerjasama, teamwork yang baik terhadap teman-teman sejawat. Dan tak kalah penting adalah leadership. Inilah hal-hal yang harus diperhatikan sebagai non-technical skill bagi dokter-dokter bedah di Indonesia maupun di dunia. Oleh karena itu, Kang Yayan masih ingat, saya usulkan salah satu prinsip non-technical itu adalah Surgeon Plus One ini yang akan saya nanti sampaikan. Begitu, Kang Yayat. Ya. Jadi secara umum saya bicarakan seperti ini dan akhirnya nanti Surgeon Plus One. Non-technical skill ini umumnya orientasinya adalah pasien. Jadi bagaimanapun hebatnya seorang, skillnya begitu bagus dalam operasi, tetapi tetap harus memperhatikan pasiennya. Karena tujuan akhir dari keterampilan itu adalah untuk kemaslahatan pasien. Karena itu dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang bisa dicegah. Sebagai dokter bedah, kita harapkan kita bisa mencegah kesalahan-kesalahan yang dapat dikurangi. Dan sebagai dokter bedah kita harap bahwa kita akan meningkatkan kepuasan tim dalam bekerja. Non-technical skill itu adalah untuk kepuasan kita bersama, untuk kemaslahatan kita bersama. Bukan hanya kepada dokter, juga kepada pasien. Agar pasien outcome-nya baik, dokternya baik, lalu menurunkan biaya perawatan dari penderita, kemudian better distribute hospital resources. Jadi sumber yang lebih baik terhadap distribusi di rumah sakit. Dan kategori yang prinsip dalam non-technical skill pada surgeon itu adalah dia harus situation awareness. Dia harus antisipasi hal-hal yang bisa terjadi ke depan.
harus ada decision making. Bagaimana melakukan decision, mengkomunikasikan, menseleksi komunikasi yang akan dijalankan. Lalu leadership. Dokter bedah harus mempunyai leadership. Bagaimana terutama menghandle tekanan-tekanan yang terjadi pre-operasi, pasca operasi, dan post-operasi. Dan karena itu komunikasi sangat elemen sekali fundamental untuk dikembangkan oleh dokter-dokter bedah atau calon dokter bedah ke depan, dan juga melakukan teamwork. Kita lihat prinsip kategori ini bahwa terutama untuk dokter-dokter bedah dan residen-residen harus punya komunikasi yang baik, harus menyadari keadaan di mana dia bertugas, dia harus menjalankan decision making yang tepat terhadap penderita-penderita yang akan dijalankan. Sekarang saya masuk ke Sejen plus one. Mengapa harus ada satu? One. Karena satu selalu konotasinya hebat, luar biasa. Contohnya adalah Air Force One. Amerika punya pesawat kepresidenan. Pada pesawat kepresidenan Air Force One inilah London Lincoln yang menggantikan Presiden John F. Kennedy pada waktu ditembak di Dallas, di Texas tahun 1963. Dia tidak mau dilantik di darat, dia ingin dilantik di pesawat karena takut jangan sampai dia juga ditembak seperti Presiden John F. Kennedy yang dia gantikan. Sehingga disebut Air Force One. Indonesia tidak ketinggalan. Indonesia One. Dibeli dengan harga 847 miliar rupiah dari uang rakyat. Ini adalah pesawat kepresidenan Republik Indonesia. Dengan kekuatan tangki dapat menempuh 10.000 kilometer. Dengan kekuatan 7.000 kilometer per jam. Berarti pesawat ini dalam perjalanan 1-2 jam sudah harus singgah mengisi bahan bakar. Karena itu hati-hati. Kalau bahan bakar telat, itu meskipun ini pesawat Indonesia One, itu bisa juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang berikut adalah TV One. Kita kenal TV One selalu memberitakan peristiwa-peristiwa yang terjadi up to date di Indonesia. Ada musibah, ada semua bisa kita lihat di TV One. Karena menganggap TV yang baik, number one. Yang berikut kita lihat juga adalah Formula One. Formula One adalah salah satu formula terbaik di dunia yang dimulai pada tahun 1958 di Inggris. Di sana mulai dijalankan Formula One, dan siapa yang bisa mengikuti Formula One berarti dia termasuk orang yang hebat. Formula One telah dirancang juga oleh pemerintah di Malaysia. Dia lakukan di Sepang, Malaysia. Ternyata paceklik karena penontonnya kurang. Sementara biayanya mahal. Akhirnya gulung tikar. Ingin menganggap dirinya hebat sebagai Formula One. Akhirnya tidak bisa karena kekurangan penonton. Ini adalah The Special One. The Special One selama masa karirnya sebagai pelatih di Eropa, selama 8 kali berturut-turut, ia mencapai gelar sebagai pemain pelatih terbaik, selalu menjuarai pertandingan-pertandingan yang dilakukan selama 8 kali berturut-turut. Karena itu ia diberi gelar The Special One, orang yang selalu menjuarai kejuaraan
nomor satu. Meskipun saat ini kita tahu pamornya mulai pudar dan ternyata hidup di dunia ini seperti itu. Anda pernah mengalami the special one, tetapi ingat suatu waktu akan mengalami hal-hal yang mulai meredup. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya akan menunjukkan bagaimana kelebihan dari seorang dokter atau dokter bedah itu. Seorang dokter sangat bermanfaat pada masyarakat, pada orang-orang lain. Dokter itu sangat dipuji oleh masyarakat. Dan ini bisa kita lihat kalau ada keluarga penderita meskipun meninggal, kadang-kadang dibuatkan ucapan terima kasih di koran atas bantuan dokter merawat keluarganya meskipun keluarganya meninggal. Itu artinya bahwa pekerjaan dokter bedah bisa berguna pada orang lain. Bahkan kadang-kadang dokter dan dokter bedah itu dianggap sebagai pahlawan. Karena itu, kalau ada dokter yang bekerja dengan baik, dengan optimum, masyarakat akan menganggap sebagai dokter adalah pahlawan. Dan kita lihat, dokter itu atau dokter bedah itu bekerja secara konvensional. Konvensional artinya kalau dia keluar keringat, dia mendapatkan materi karena bekerja secara konvensional. Berarti kalau ada dokter bedah yang mendapatkan materi tanpa keluar keringat, bisa dipertanyakan keahliannya sebagai dokter bedah atau sebagai pekerjaan lain. Karena kalau dokter bedah, maka dia harus mengikuti sebagai konvensional dalam bekerja. Keluar keringat, mendapatkan materi. Karena itu dokter-dokter juga harus hati-hati. Karena dokter itu adalah suatu profesi dengan risiko tinggi. Sangat tinggi resikonya. Kita tahu, Kang Yaya tahu, di Bandung saat ini COVID merajalela. Di Makassar menurut KPS itu residen satu persatu kena COVID. Dan ini berarti bahwa seorang dokter harus punya proteksi diri yang baik. Harus punya proteksi diri yang baik agar tidak terkena dahulu penyakit-penyakit yang menular di masyarakat. Bukankah kita tahu bahwa sampai hari ini sudah lebih dari 500 petugas dokter di Indonesia meninggal oleh karena COVID. Karena itu adik-adikku semua harus memperhatikan proteksi diri sebelum menjalankan tugas dengan baik. Kita lihat bagaimana perbedaan antara dokter bedah dengan kerja yang lain. Dengan aktor. Aktor dengan bedah itu bisa dianggap sama-sama sebagai pahlawan. Tetapi ingat, pahlawan hanya kalau dia bekerja dengan baik. Kapan dia tidak bekerja dengan baik, dia dicemooh oleh pasiennya, dicemooh oleh keluarga penderita. Bahkan seperti gambar ini, Angelina Jolie sekalipun pada waktu dia melangkah di atas catwalk, dia akan diberi tepuk tangan oleh para hadirin karena untaian langkah yang begitu menarik bersama dengan Brad Pitt sang suami ini. Tapi kesalahan sedikit yang terjadi, misalnya saja sampai gaung dari Angelina Jolie ini terinjak oleh Brad Pitt pada waktu di atas panggung, maka pasti penonton akan mencemoohnya. Demikianlah aktor, dokter, dan surgeon hanya dikenal sebagai pahlawan, tapi pahlawanmu hanya pada waktu Anda bekerja dengan baik. Pada waktu Anda tidak bekerja baik,
Anda sudah tidak dianggap lagi sebagai pahlawan dan mungkin Anda dicemooh. Yang berikut kita perhatikan, pekerjaan dokter dengan barber hampir sama. Kita perhatikan, dokter bedah kalau bekerja berdiri, dia menutup kain penderitanya, dan dalam bekerja menggunakan gunting. Tukang cukur seperti itu juga dalam bekerja. Jadi apa bedanya tukang cukur dengan dokter bedah dalam menjalankan tugas? Dan bahkan sampai hari ini Kang Yayat, kalau para hadirin, para senior yang hadir, adik-adik semua yang ikut pada saat ini berjalan di depan barber, itu akan melihat gambar seperti ini. Gambar seperti ini yang berputar di depan barber. Berwarna putih, berwarna merah, berwarna biru. Apa artinya? Ini artinya bahwa nenek moyang barber tidak mau kalau ini dilupakan oleh dokter bedah di dunia. Kenapa? Karena pada abad ke-14, Henry ke-8 di Inggris itu yang melakukan pencabutan gigi, yang abses, drainase abses, yang amputasi jari tangan, yang amputasi jari kaki, yang melakukan itu adalah barber. Nanti pada abad ke-17, pada tahun 1745, Raja George King kedua di Inggris membuat sekolah ilmu bedah pertama di dunia. Lalu dia sampaikan ke seluruh masyarakat di Inggris bahwa mulai hari ini tidak ada lagi barber yang bisa mencabut gigi, yang drainase abses, yang amputasi jari tangan, yang amputasi jari kaki. Karena mulai saat itu Raja di Inggris telah membuat bagian pendidikan bedah di dunia yang pertama kali. Dan sampai hari ini nenek moyang barber itu tidak puas. Dia beri ini contoh kepada masyarakat sekarang di dunia ini, Kang Yayat. Lihatlah gambar ini. Gambar ini menunjukkan bahwa warna merah itu adalah darah seorang pasien yang tulang yang diamputasi tangan dan kakinya. Sementara biru perlambang bahwa itu adalah darah dari drainase abses yang dilakukan oleh barber pada zamannya. Dan kenapa harus bergerak, bergoyang seperti ini? Karena pada masa dulu tidak ada laundry, yang ada adalah jemuran. Setelah melakukan operasi, kain kasanya dicuci, dijemur, di jemuran, datang angin, ditiup oleh angin, bergerak seperti ini. Dan inilah lambang yang dijadikan sekarang sampai hari ini oleh barber. Lihatlah ini dokter bedah, bahwa kami masih mengajak untuk memperhatikan itu. Dan yang berikut adalah dukun. Di Indonesia, dukun di daerah tertentu masih dipercaya. Salah satu kelebihan dari dukun adalah kalau ada penderita yang tidak punya uang, tidak mumpuni untuk membayar sesuatu, bahkan tidak punya rumah datang untuk berobat, dia tawarkan kepada pasiennya, mari Pak, silahkan, monggo tinggal di rumah. Asalkan Bapak mau tinggal dan tidur di tikar, silahkan, mari bersama. Itu adalah dukun yang tidak punya gaji, tidak punya apa-apa, tetapi dia mau membebaskan pasiennya dari bayaran pada waktu penderita-penderita tidak mempunyai apa-apa. Kita menginginkan dokter umum, dokter bedah juga seperti itu. Jangan mau kalah sama dukun yang harus membebaskan pasien. Dokter bedah juga bisa membebaskan pasiennya dalam keadaan-keadaan tertentu. Ini adalah lawyer. Lawyer dengan dokter lebih bagus lawyer dari dokter. Ini menurut Anton Chekhov, seorang budayawan dari Rusia abad ke-15. Anton Chekhov banyak menulis buku, di antaranya Angkel Pania, Burung Camar, dan lain-lain. Itu
dia mengatakan bahwa dokter dengan lawyer itu sama, tapi mempunyai perbedaan. Lawyer merampok kliennya, tetapi dokter dia rampok pasiennya, bisa juga dia bunuh pasiennya. Ini menurut Anton Chekhov, budayawan Rusia. Kita lihat berikut dosa besar yang dilakukan oleh seorang dokter atau dokter bedah. Inilah dosa besar yang dilakukan oleh dokter bedah menurut Max Torex pada zamannya. Kalau ada seorang yang melakukan tindakan yang tidak perlu dilakukan operasi, dilakukan operasi. Ada penderita, ada dokter, ada belum cukup skill untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu kepada pasien, tapi dia lakukan. Ini dosa besar yang dilakukan oleh seorang dokter. Kita lihat pilot dengan dokter bedah. Pilot adalah pilot. Meskipun di luar angkasa sangat luas, tapi kesalahan sedikit fatal. Seluruh penumpang yang ada di atas bisa meninggal, bahkan pilotnya sekalipun meninggal. Karena itu, pilot harus dilengkapi dengan kompetensi yang optimum. Setiap 6 bulan, kompetensi pilot diuji kesehatan gigi, kesehatan IMT massa tubuh, berat badan sebanding dengan tinggi badan. Kalau tidak sebanding, tidak boleh lagi menjalankan pesawat. Sementara dokter bedah tidak ada pemeriksaan gigi untuk menjalankan tugas. Monggo silakan, mau operasi sakit gigi tidak apa-apa. Itu perbedaan dengan pilot. Yang berikut kita lihat dengan pekerjaan. Pekerjaan dengan dokter bedah hampir sama dengan pekerja tambang. Dia tutup kepalanya, dia tutup wajahnya, dia tutup tangannya, dia tutup badan, dan memakai pelindung pada kaki. Yang berikut juga adalah teroris seperti itu. Tapi teroris lebih banyak supaya dia tidak dikenali oleh orang. Sementara dokter harus dikenal oleh pasiennya sebagai penanggung jawab. Sebagai infanteri, salah satu semboyan yang ada pada infanteri adalah bunuh musuh Anda sebelum saudara dibunuh. Jangan biarkan musuh Anda berkeliaran, karena kalau tidak Anda akan dibunuh. Tetapi dokter bedah ada giumnya, semboyannya, save life. Upayakan agar hidup penderita bisa diutamakan dan tetap memberikan penanganan yang terbaik pada penderita kita. Ini adalah suatu orkestra dalam suatu simfoni orkestra. Ini adalah salah satu pekerjaan terbaik Kang Yayat yang dilakukan oleh dokter-dokter bedah di kamar operasi. Adik-adik semua, residen-residen di tempat tugas masing-masing. Menurut saya inilah pekerjaan yang terbaik yang dimiliki oleh dokter bedah di kamar operasi. Coba lihat, dokter bedah memberi tanpa diminta. Dokter anestesi menjawab tanpa ditanya. Perawat-perawat dengan sukarela datang mengusap keringat dokter bedahnya. Cleaning service di kamar operasi membersihkan darah pasien. Bagaikan suatu simfoni orkestra yang memberikan suara yang begitu merdu, yang begitu harmoni, dengan melibatkan banyak sumber-sumber keahlian ini, bisa menciptakan suatu hasil yang sangat optimum. Dan alhamdulillah hasil dari operasi yang dilakukan oleh dokter bedah ini, setelah berada di ICU, dokter bedah datang visite ke sana, menanyakan kepada petugasnya,
bahwa pasien ini terlihat keadaannya membaik. Dia lihat tetesan-tetesan kencingnya sudah turun di kateter. Berarti tanda-tanda hidup penderita mulai ada. Sehingga dokternya mengatakan, silahkan Pak, Ibu, beberapa hari kemudian boleh dipindahkan ke Bansal. Pasien ini boleh dipindahkan ke Bansal karena sudah membaik. Di Bansal pun juga seperti itu. Dokternya datang visita, dia lihat perkembangan semakin membaik. Alhasil pasien pulang ke rumah dengan keadaan membaik dan sembuh. Setelah tiba di rumah, pasien yang mulai merangkak sedikit-sedikit membuka lemari tuanya. Dia buka, dia tanya anaknya, "Anak, sebelum saya masuk rumah sakit, itu ada surat-surat rumah di sini anakku. Di sini ada surat-surat motor. Di mana itu sekarang anakku?" Anaknya menjawab, "Ibu, surat-surat itu saya gadaikan untuk membayar tetesan-tetesan kencing ibu sewaktu berada di rumah sakit anakku." Ibunya mengatakan, "Anakku, mengapa kau tidak biarkan tetesan-tetesan kencing ini putus selama-lamanya, agar kamu anakku tidak tetap menderita meskipun saya sehat ke depan." Itulah seorang ibu, Kang Yayat, meskipun sudah sakit masih mengharapkan kepada anak-anaknya agar supaya engkau saja anakku yang hidup, jangan biarkan ini tetap menderita. Sorry adik-adik semua. Inilah filosofi Sarjant Plus One yang ingin saya sampaikan pada kita semua terhadap diri ini. Kalau kita lihat, terdiri dari 7 huruf ditambah 1 angka 1. Yang pertama adalah SURGON. S adalah smart, unbeaten, respect, good moral, empathy, optimum, dan nasionalis. Harus bersedia ditempatkan dimanapun di seluruh tanah air. Tidak boleh pilih-pilih tempat. Kalau Anda ingin menjadi surgeon, dan plus one adalah internasional. Kalau Anda tidak puas untuk tugas di Indonesia, monggo silahkan tugas di internasional di negara lain. Smart yang kita maksud adalah dokter bedah itu dalam bekerja harus spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time bound dalam bekerja. Dan kita anggap bahwa dokter bedah itu harus cerdas. Karena itu kompetensi harus terus dipelihara. Yang berikut adalah unbeaten. Unggul dalam kompetensi. Karena itu harus terus meningkatkan knowledge, psikomotor, dan tak kalah penting attitude seperti yang kita sampaikan pada hari ini. Attitude yang harus terus ditingkatkan, harus terus dipelihara. Karakter, budi pekerti. Budi pekerti ini harus terus ditingkatkan oleh dokter. Dokter bedah dimanapun berada harus terus ditingkatkan. Kejujuran, jujur dalam perasaan, jujur dalam kata, dan jujur dalam beraktivitas. Dan harus punya rasa. Dokter bedah harus punya rasa. Saya pinjam Kang Yayat kata-kata Ketua Panitia PABI 2021 di Semarang. Dalam bahasa Jawa dia ngomong yang artinya bahwa
Jangan Anda selalu merasa pintar, tetapi pintar-pintarlah merasa selalu. Agar pasien-pasien Anda yang saudara tangani, yang saudara obati, itu bisa tersentuh oleh tindakan dan tangan-tangan adik-adik dan saudara-saudara semua. Dokter bedah harus respect. Kalau kita lihat kata-kata dari Aryono Depus Pudegoro, guru kami, yang mengatakan bahwa dokter bedah yang baik itu harus empati yang tinggi, harus jujur, harus santun, dan harus menjadi panutan dalam ilmu dan perilaku. Dia harus good moral. Dokter bedah harus good moral dan harus empati. Harus membantu dikala pasien-pasiennya tidak mempunyai apa-apa, silahkan mari dibantu. Kalau perlu tidak dibayar, tidak apa-apa. Dokter bedah tidak akan miskin kalau satu orang yang tidak membayar, dan tidak akan kaya kalau satu yang membayar. Ini kita harap bahwa dokter bedah seperti apa yang diingatkan oleh Prof. Kamsu, guru kami, Prof. Samsu Hidayat, bahwa safe surgery lebih baik daripada excellent operasi. Operasinya excellent tapi safe, itu tidak baik bagi penderita. Karena itu, dan berikutnya kita inginkan bahwa seorang dokter bedah itu juga harus nasionalis, bersiap untuk ditempatkan di mana saja di seluruh tanah air. Kalau kita membaca riwayat hidup moderator hari ini, pada waktu tamat dia bertugas di Timor. Itu artinya dia adalah seorang yang nasionalis sejati. Ini yang kita harap bagi adik-adik semua, residen-residen yang akan bertugas nantinya, agar berjiwa nasionalis. Kalau Anda tidak cukup dengan nasionalis, berjiwalah internasionalis, agar saudara bisa kerja di Vietnam, kerja di Singapura, kerja di Malaysia, kerja di Filipina, bahkan kalau perlu kerja di Amerika atau di Inggris. Itu. Dan ini Surgeon Plus One. Apa itu Surgeon Plus One? Adalah terdiri dari 7 huruf, dan kalau A sama dengan 1, B sama dengan 2, maka surgeon jumlahnya 99%. Adalah suatu nilai yang sangat optimum. Menjadi seorang saja, menjadi seorang surgeon, seorang dokter bedah sudah mempunyai nilai yang cukup tinggi. Tidak perlu lagi macam-macam. Kalau Anda tidak puas, silahkan tambahkan 1. Karena dengan menambah 1, Surgeon Plus One, hidup Anda menjadi 100%. Dan saya mohon izin untuk mengutipkan salah satu ayat dalam kitab Alkitab, ayat ke-13, yang artinya, wahai manusia, saya ciptakan Anda berpasang-pasangan, laki-laki, perempuan, berpasang-pasangan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, hanya untuk saling kenal-mengenal. Bukan untuk cerai-berai, tapi untuk saling kenal-mengenal. Dan yang terbaik di antara saudara dalam mempercayai Tuhan adalah mereka-mereka yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Karena itu adik-adik surgeon, bermanfaatlah pada orang lain. Bertugaslah di tempat di mana adik-adik dibutuhkan oleh masyarakat kita di Indonesia. Ini rangkaian Surgeon Plus One menandakan bahwa kita ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda-beda dalam budaya, tapi tujuannya adalah satu, untuk saling membantu kepada kemanusiaan. Dan sebagai kesimpulan, mohon maaf kalau waktunya lebih, ini adalah gambar Ketua Kolegium Ilmu Bedah Indonesia yang sekarang ini dan yang telah lalu, Prof. Samsu Hidayat, Prof. Aryono Depus Pudegoro, Dr. Kiki Lukman, sejawat Dr. Nurhayat Usman dari Bandung, dan di sebelah kiri
adalah presenter sendiri. Sebagai kesimpulan, bahwa surgeon adalah profesi yang sangat mulia. Dokter, surgeon adalah profesi yang sangat mulia. Karena itu, jangan lupa untuk terus meningkatkan knowledge-nya, psikomotornya, dan tidak kalah penting, attitude. Attitude ini harus terus dipelihara. Semoga insya Allah adik-adik semua, kita semua sebagai dokter bedah Indonesia, saya doakan insya Allah sinar mentari akan menyinari Anda dimanapun Anda berada kelak, insya Allah semua. Demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.